Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, jom again, sahabat dakwah. Hari ini malam Lebaran pertama. Kami dari Mencari Misalnya Channel bersilaturahmi ke rumah Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola, yaitu Ustadz Muhammad Endro SPDI. Yang mana Ustadz ini Ustadz yang kondang di Mencari. Jadi kami ingin bersilaturahmi dan bertanya tentang menyambutnya satu Ramadan satu nih? Sawal ini. Ikuti kami menuju kediaman atau istana Ustaz Endro. Assalamualaikum. Sahabat dakwah, kita dari Mencari Syariah sudah ada di hadapan Ustadz Muhammad Endro SPDI ini. Ya kan? Kami berkesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus ingin bertanya-tanya ini. Kemana aja Ustadz Endro ini? Kan gitu. Jadi segi banyaknya kami ingin bertanya soal mungkin lebih ke di luar sana, mungkin masih banyak yang belum tahu nih dan belum paham Ustaz Endro bagaimana tentang orang yang bertakbir itu nih, karena setahu saya bertakbir itu hanya di hari Idul Adha saja. Tapi bagaimana dengan pendapat Ustaz Endro yang tahu tentang bertakbir di 2 hari raya? Terima kasih pada saudara Sapriyadi yang sudah berkunjung di rumah saya pada malam hari ini. Berkaitan dengan pertanyaan saudara Sapriyadi tadi mengenai takbir, ya. Untuk takbiran itu, kalau dia di hari raya Idul Fitri, itu batasnya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri kita masih boleh untuk bertakbiran. Tetapi begitu kita sudah pulang dari sholat Fitri, maka tidak ada lagi kita untuk bertakbiran. Berbeda dengan kalau kita merayakan hari Idul Adha, kita disunahkan bertakbiran sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, yaitu sampai dengan 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Begitu jawaban saya. Jadi begitu Ustaz ya. Dan juga saya ingin bertanya nih, apa hukumnya bila itu dilanggar? Gitu. Dia sudah tahu tapi tetap dilakukan bertakbir tadi. Jadi inilah dia penjelasan dari Ustaz. Terkadang sebenarnya karena ketidaktahuan atau ilmu mereka sehingga mereka melakukan itu. Jadi bagi orang yang sama sekali belum tahu dan paham dan belum mengerti, itu tidak mengapa dimaafkan. Tetapi bagi yang sudah mengetahui hukum itu nggak boleh bertakbiran tapi dilakukan, dia mendapatkan bukan pahala, tapi sebaliknya dia mendapatkan dosa. Karena itu bukan bertakbir itu bukan di hari raya Idul Fitri itu bukan seperti Idul Adha, ya berbeda ya. Begitu. Jadi ini soal bertakbir, dan bertanya lagi ini mungkin soal bersilaturahmi nih. Karena banyak orang bersilaturahmi ini belum tahu nih fadilahnya. Jadi biar banyak orang bersilaturahmi, ya kan? Ya baik, momentum Hari Idul Fitri ini adalah momentum yang sangat bagus sekali untuk kita berkunjung atau bersilaturahim ke rumah saudara-saudara kita. Seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu mengenai fadilah silaturahim. Kata Rasul, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah ia senantiasa menghubungkan tali silaturahim. Jadi jelas manfaatnya. Dengan kita bersilaturahim, pertama akan dipanjangkan umur kita, dan yang kedua akan dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngomong-ngomong silaturahmi, ini Ustaz udah kemana aja nih, kan gitu.
Udah kemana aja nih? Ya, alhamdulillah pada hari raya pertama ini tadi saya sudah bersilaturahim ke saudara di Purwo, itu di tempat buat saya. Alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan seluruh keluarga di sana. Kami saling bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini di antara keluarga besar kami dengan bersalam-salaman dan bermaafan itu Allah hapuskan dosa-dosa di antara keluarga kita atau keluarga kami. Itu saya. Dan apa kesan Ustadz di bulan suci Ramadan, Ramadan semalam, maksudnya Ramadan inilah, apa kesannya dan memasuki bulan Syawal ini, bagaimana perasaannya? Nah, ini dia. Iya, bulan Ramadan tahun ini alhamdulillah saya mendapat kesan yang begitu senang dan menggembirakan. Yang pertama, di samping Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan saya sampai dengan akhir Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh, dengan sebaik-baiknya tanpa ada suatu halangan apapun. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini seluruh keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di tahun depan, di Ramadan yang akan datang, bisa bertemu kembali dan bisa berjumpa dengan seluruh keluarga untuk berhari raya, insyaallah. Insyaallah kita dimudahkan dan dipanjangkan umurnya nih, Panjangkan umur. untuk berjumpa Ramadan tahun depan dan bulan Syawal tahun depan dan berikutnya. Dan juga ini Ustaz, kita kan ada forum nih Ustaz, Ahad subuh pengajian kita. Rindu nggak Ustaz yang udah pergi berapa ahad, berapa pekan ini? Rindu nggak kita dengan saya pribadi, saya rindu sahabat dakwah. Kalau Ustaz bagaimana nih? Ya, alhamdulillah dari jemaah-jemaah kita yang sudah bergabung dalam forum kita sebanyak 33 masjid dan mushola, mereka sudah menanyakan kepada saya. Endro kapan dimulai ini pengajian Ahad subuh kita? Saya jawab, insya Allah nanti di awal bulan 6, yaitu tepatnya tanggal 6 Juni 2021, insya Allah kita akan kembali melaksanakan kajian subuh akbar di Masjid Istiqomah, Jalan Jati, Dusun 2, Sem Kirim Sunggal, insya Allah. Insya Allah Ustaz ya, bila tidak ada halangan. Insya Allah. Tidak bisa dipercepat lagi Ustaz. Ya, kemarin ada usulan dari beberapa PKM karena masih banyaknya bersilaturahim dan beranjang sana kepada sanak pemilih dan keluarga, maka agak kita tangguhkan sampai dengan awal bulan Juni. Insya Allah Ustaz ya. Sahabat dakwah, kami dari tim Mencirim Syariat Channel nih sudah bertanya-tanya nih, udah saya menanya-nanyai sama Ustaz Endro Muhammad SPD ini tentang beliau silaturahmi, kesan bulan suci Ramadan dan tentang apa hukumnya bertakbir. Jadi banyak ini kita sudah menanya Ustaz Endro SPDI. Jadi ini sajalah mungkin ya bincang-bincang kita di awal bulan Syawal dengan Ketua Forum Silaturahmi dan Musyawarah. Insyaallah berjumpa kita dengan bincang-bincang lainnya dalam program channel Mencari Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah semoga video-video yang ada di Mencari Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.